Terima kasih saudara, kita lanjutkan masih bersama Ibu Putri Koster. Menarik ya Bu, kayaknya memang nggak cukup kalau kita Iya, mestinya 1 jam sering-sering ya, ngobrol-ngobrol. sering-sering ini berjam-jam kita ngobrol. Bu Putri, ini kan terkait dengan perempuan. Mm-mm. Bagaimana pandangan seorang putri terkait dengan kualitas perempuan? Ya kan, sekarang ini kan getol bahasanya mau kesetaraan segala macam kesempatan. Nah, tapi sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan atau wanita terkait dengan mungkin saya tidak tahu pandangan kalau wanita berkualitas pasti dia sudah setara dengan pria. Iya, mesti. Bagaimana Bu Pati pandangan Bu Putri terkait dengan itu? Dari belajar sejarah itu tentang Ibu Raden Ajeng Kartini, dari beliau itu perempuan sudah selesai di situ. Jadi beliau yang memercusuarkan itu, menyampaikan kepada dunia bahwa perempuan Indonesia berada pada posisi saktinya dari kaum laki-laki. Jadi sebenarnya sudah selesai di situ. Tetapi belakangan Ibu mulai melihat fenomena yang ada, mulai dibangkit-bangkitkan lagi sentimen perempuan dengan mengatakan kesetaraan lah, apalah, seolah lelaki tidak memberi kesempatan lah gitu. Padahal itu ranah yang sangat mulia. Ibu bilang ketika orang getol membicarakan emansipasi, kesetaraan, Ibu bilang, ini akan ada penjajahan dalam bentuk lain. Ada ketakutan dalam diri Ibu. Karena Ibu belajar, Raden Ajeng Kartini menyampaikan, ini loh kecerdasan saya mampu, saya punya wiweka, saya punya otak yang berpikir cerdas, saya punya hati dan perasaan. Bukankah setelah beliau berjuang, lalu beliau kemudian juga menjadi istri keberapa itu dari Bapak Bupati kan? Akhirnya beliau kembali ke ranah rumah tangga. Padahal sebenarnya posisi paling mulia seorang ibu dan keselamatan, termasuk keselamatan bangsa ini, ketika ibu-ibu adalah ibu-ibu rumah tangga yang mulia. Jadi benar-benar menjaga keluarganya, karena dari keluarga yang terjaga akan lahir anak-anak masa depan yang cerdas, sehat, berdaya saing, berdaya guna, plus berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur. Nah, itu Ibu pelajari dari jadi ketua PKK. Jadi betapa pentingnya kualitas ya Bu ya? Betul, kualitas di situ. Ibu bilang perempuan Indonesia udah nggak diragukan etos kerjanya, terutama perempuan Bali. Sekarang tinggal isi diri dan percaya diri, lalu sampaikan bahwa saya mampu, begitu kan? Jadi tidak mengemis-ngemis kesempatan harus berikan dong ini gitu. Oke, silakan saja sudah berjalan seperti itu, tetapi realita yang di lapangan kita lihat ketika ada perempuan sudah mampu, kapasitasnya penuh, integritasnya bagus, lelaki tidak akan melihat jenis kelamin lagi. Kamu wanita, kamu nggak bisa apa-apa. Ya bener aja dibilang nggak bisa apa-apa karena kita nggak bisa. Tetapi begitu kita tampil, monggo, pasti lelaki akan begitu. Ini kursimu, ini kewenanganmu, saya akan ikut. Tapi apa? Sebelum sampai di situ, isi diri dengan berbagai hal yang dibutuhkan ketika kita harus sampai di puncak. Dan itu perlu proses. Tidak boleh instan. Betul. Dan jangan juga seolah kita mengemis perhatian, mengemis kesempatan begitu. Satu contoh lagi, kita kembali ke dunia politik, kita bicara ya Mas ya. Ada kuota 30% perempuan. Ya, Ibu juga merasa, kenapa 30%? Hak saya sebenarnya 100%. Lebih baik nggak diomongin. Tetapi dengan adanya kuota 30% saja ya menguntungkan juga bagi perempuan karena partai politik harus mengisi itu perempuan. Tetapi tidak dipersiapkan. Perempuan juga tidak menyiapkan diri. Akhirnya yang masuk sekedar nama, akhirnya akan jadi akal-akalan saja di situ. Saya bilang oke, kedepannya jangan lagi seperti ini. Kalaupun di ranah legislatif misalnya, perempuan jangan jadi vas bunga di situ, tetapi dia ikut berdebat bila perlu, ikut gebuk meja untuk merumuskan sesuatu, menghasilkan sesuatu untuk kepentingan masyarakatnya itu. Jadi isi, kapasitas kita penuh, integritas kita. Nah, di lebih itu perempuan juga pastinya biasanya perempuan lebih punya loyalitas dan dedikasi baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya itu. Jadi seperti itu. Kalau udah begitu nggak usah lagi ngomongin kesetaraan gitu. Kuota nggak perlu lagi gitu ya. Iya. Karena dengan sendirinya pasti
akan dipilih atau Betul. pasti akan mengajukan diri bahkan Betul, ya, betul. Kalau tanpa sudah- ada keterpaksaan. Kalau udah dilihat mampu pasti, Oke. oh itu saja, itu lebih baik gitu. Makanya dulu kan, wah tidak hanya mengejar kuantiti mas gitu, tapi kualitas. Misalnya, wah sekarang ini udah banyak kepala dinas yang perempuan, sudah banyak bupati yang perempuan gitu. Tapi akhirnya kalau berguguran satu persatu Iya, kan iya, nanti iya, iya. justru orang akan ingin, tuh kan kalau perempuan disuruh pegang kayak gitu udah jadinya gitu kan. Kita marah sedikit, pasti menjelang menstruasi. Kita lemot sedikit atau ini, wah itulah ibunya gara-gara belum nikah sampai sekarang. Akhirnya ketika kita melakukan sedikit saja kekeliruan, akan banyak hujatan-hujatan. Tetapi kalau kita udah isi kapasitas kita gitu, mereka lupa bahwa kita itu perempuan. Laki-laki itu tidak akan melihat lagi laki atau perempuan, tetapi kemampuan kita. Oke. Kalau punya kesempatan justru malah dari muda ya Bu ya, dari sedini Iya, mungkin, benar, dari SMP, SMA tuh ikutlah organisasi Iya. atau segala macam yang tadi. Karena kalau Titiang pikir mas, memperkuat. sering Titiang bilang, Anda ingin di puncak tangga teratas, mulailah menapak dari anak tangga yang pertama. Kalau lompat kita bisa nyungsep gitu. Kalau sudah pelan-pelan, kita tahu susah payahnya, kita tahu terukur tenaga kita, terukur kemampuan kita, banyak rintangan pengalaman sampai di puncak penuh kita, full power. Jadi sebetulnya ini PR-nya wanita Indonesia. Betul. kita semua. Tidak perlu lagi yang laki-laki pria ini Bu. Iya, Kalau benar. mereka menyadari Bu ya, Iya. bahwa memang Karena mulainya dari kita ini, diberi. Mas. Jadi jangan lupa. Jadi satu pesan ibu adalah perempuan kembali kepada kodrati kita, bahwa lebih banyaklah kita memberi kepada tugas-tugas mulia kita apa? Menjaga anggota keluarga, didik mereka dari rumah, sehingga coba lihat di zaman-zaman ibu nih, itu jarang orang tua kami itu yang perempuannya itu wanita karir. Itu pasti ibu rumah tangga. Ciri-cirinya kalau itu ibu rumah tangga itu paling tidak akan lahir anak yang berakhlak, berbudi pekerti, etika sopan santunnya gitu. Jadi mereka dirawat dan tumbuh kembangnya itu oleh kasih sayang ibundanya, bukan oleh harta benda orang tuanya. modal awal itu Bu ya, Iya, modal paling awal basic itu. sekali dari keluarga. Betul. Nah, Ibu, Nggih. kalau pandangan apa dengan keluarga Bali yang masih harus terus kita perjuangkan atau yang menjadi bahasanya PR lah, Nggih. supaya wanita-wanita Bali Nggih. kemudian juga dalam hal ekonomi boleh, dalam hal berkeluarga bisa, dalam hal politik kan semua sudah terbuka ya Bu ya. Nggih, iya, betul. Posisi silakan aja, tidak ada lagi pria dan wanita. Apa Bu yang ingin disampaikan supaya kepada wanita-wanita Bali terutama Nggih, terkait dengan persoalan kita membangun Bali. betul. Ciri khas Bali salah satunya memang harus ada wanita yang Iya, betul. gimana Bu Putri? Ya, sebenarnya kalau dari penggelingsir kita kan udah mengajarkan kewajiban yang sama. Kalau dulu dari hukum adat kita, kewajibannya itu sama. Nah, Oke. jadi kalau ada kerja-kerja adat itu, malah kaum perempuannya lebih banyak mengambil tugas-tugas. Ya, laki-lakinya lebih banyak justru masak di dapur. Ya kan? Iya, iya. Karena kan masaknya berat kan, Berat. bikin lawar, Iya. nguling dan lain sebagainya. Kalau perempuannya dari bikin sesajen dan lain sebagainya, itu kalau di ranah adat. Oke. Tapi kalau kembali ke keluarga dulu, sepertinya perempuan Bali itu hanya punya hak guna pakai. Nah, di rumah orang tua mereka tidak dapat warisan, di rumah suami semua atas nama suami, kan begitu. Tetapi di era yang modern ini, hal-hal seperti itu yang sangat pribadi dalam artian gono gini udah bisa terpecahkan, itu mementingkan komunikasi di dalam keluarga. Nah, bagi perempuan-perempuan Bali yang ingin Ibu ingatkan adalah bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang sama. Jadi jangan karena hanya kita dibedakan hak, kita tidak mengambil tanggung jawab. Mari tanggung jawab mulai dari keluarga. Jadi dengan penuh keikhlasan sebagai terlahir perempuan, kita lakukan tugas-tugas mulia kita. Karena manfaatnya tidak hanya untuk diri kita, yang akan mencapai ketenangan dalam pribadi ketika kita tidak neko-neko mengejar dan pragmatis dalam kehidupan ini. Yang kita hasilkan dengan kesabaran, ketenangan, dan kasih sayang karunia Tuhan itu adalah masa depan yang dari generasi ke generasi akan terjaga akhlak, budi pekerti, dan kecerdasannya. Jadi kita lihat seorang anak yang dirawat walaupun ibunya adalah seorang ibu rumah tangga itu, tetapi dia akan menjadi
anak yang mencapai posisi tinggi karena kasih sayang ibunya itu membuat dia menjadi anak yang berwiweka seperti kesuburan bumi, seperti itu. Jadi jangan pernah berkecil hati kalau orang nanya, ibu kerja di mana? Saya ibu rumah tangga. Nah, begitu kan. Jadi kekhawatiran ibu akan ada penjajahan lain karena benteng pertahanan terakhir keluarga ada di rumah tangga yang dijaga oleh perempuan. Ya, sekarang perempuannya dengan euforia begitu ditarik seolah-olah harus menambah pendapatan keluarga, seolah-olah harus berkarir di luar. Tidak harus begitu. Kalau memang harus, pasti akan diberikan kesempatan oleh alam dan kita akan diberikan untuk juga punya kekuatan menjaga keluarga kita. Jadi jangan terlalu ikut arus. Itu yakini bahwa kita perempuan terlahir menjaga keluarga kita. Kita sesungguhnya kekuatan itu. Jadi kita bilang mau nambah penghasilan suami, belum tentu. Jangan-jangan dengan kita bekerja rezeki suami berkurang. Oke, betul. Baik, waduh, menarik Bu gitu, Putri. Mas Jadi Bambang. kuncinya adalah memang wanita tuh memang kodrat atau apalah, memang ya dia menjadi penjaga, mempunyai kekuatan sakti. Betul. Tadi. Itu luar biasa yang tidak harus disepelekan. Ini terbukti ya Bu ya. Jadi bagi mereka tidak harus tinggi pendidikan seorang ibu. Tidak harus karirnya luar biasa menjadi memimpin di keluarga. Dia yang bisa mencetak anak-anak, punya karakter yang baik, kemudian punya akhlak yang bagus. Nah, ini modal dasar. Karena bagi ibu pendidikan itu kan yang formal, penting. Karena dari pendidikan kita dapat ilmu. Tetapi seorang insan itu akan utuh kekuatannya bila dia punya cukup ilmu, banyak pengetahuan, dan besar pengalamannya. Mantap, luar biasa. Waduh, memang nggak cukup ini, Bu. Tapi lain waktu, boleh. mungkin Titiang yang setuju atau kita datang lagi ya, Bu ya. Iya. Matur suksma, terima kasih banyak Ibu Sama-sama, Putri. Mas Bambang. Sedikit banyak kita mengulik lah pandangan-pandangan dari Ibu Putri Koster, supaya ya siapa tahu sedikit banyak memberikan informasi, wawasan ataupun mungkin motivasi buat masyarakat pemirsa yang menonton, ya yang baik dicontoh, yang memang kita bisa lakukan kebaikan untuk keluarga, untuk mendidik anak-anak, supaya menjadi wanita-wanita Bali yang berkualitas. Tidak lupa dari akar rumput ya Bu, tidak lupa pada budaya, tidak lupa pada agama. Sekali lagi matur suwun, salam sehat selalu. Bu Putri, salam untuk Bapak dan anak-anak, semoga selalu sehat selalu. Baik. Terima kasih saudara atas kebersamaan Anda bersama saya Bambang Kalitus di Sapa Redaksi On Location. Tentunya kita akan jumpa lagi minggu depan. Kita akan membahas permasalahan-permasalahan dan topik-topik yang tidak kalah menariknya, yang pastinya bermanfaat, memberikan informasi yang positif kepada Anda. Sekali lagi dari Desa Sembiran, Buleleng, saya undur diri. Kita jumpa lagi minggu depan. Matur suksma. Terima kasih.